Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi, salam jumpa kembali, salam sejahtera buat kita semuanya. Salam sehat selalu. Berjumpa kembali dengan saya, Intan Kusumawati, Universitas Cokro Aminoto, Yogyakarta. Dalam mata kuliah Sistem Sosial Indonesia, ada pertemuan kedua tentang nilai dan norma sosial. Baik, kita mulai saja dengan bacaan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja dengan nilai dan norma sosial. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas mengenai satu nilai sosial, yang di dalamnya nanti akan kita bahas jenis-jenis nilai sosial, ciri-ciri nilai sosial, fungsi nilai sosial. Dan yang kedua adalah norma sosial, cara kebiasaan, tata kelakuan, adat kebiasaan. Sistem sosial yang terdiri dari politik, sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, agama, hukum. Kita lanjutkan dari nilai sosial itu sendiri. Dalam setiap sistem sosial atau masyarakat, baik masyarakat yang maju atau modern maupun masyarakat yang bersahaja atau tradisional, selalu memiliki sejumlah nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial yang digunakan sebagai patokan oleh sebagian besar anggota masyarakat. Nilai-nilai sosial dan norma-norma sosial tersebut diperlukan sebagai aturan agar tercipta keteraturan sosial. Aturan hidup tersebut tidak selalu diwujudkan secara nyata, tetapi terdapat dorongan dalam diri manusia untuk melakukan atau untuk tidak melakukan hal-hal tertentu. Meskipun terlihat abstrak, tetapi dapat dirasakan manfaatnya. Bahkan ada yang dapat dihayati secara mendalam dengan intensitas yang tinggi. Nilai sosial adalah sejumlah sikap, perasaan, ataupun anggapan terhadap suatu hal yang mengenai baik buruk, benar salah, patut tidak patut, mulia, hina, maupun penting atau tidak penting. Pada kenyataannya, masyarakat mengakui adanya nilai individual, yaitu nilai-nilai yang dianut oleh individu sebagai orang per orang yang mungkin saja selaras dengan nilai-nilai yang dianut orang lain, tetapi dapat pula berbeda atau bahkan bertentangan. Nilai-nilai yang dianut oleh sebagian besar anggota masyarakat dinamakan sebagai nilai-nilai sosial. Menurut Robert M.Z. Lawang, nilai sosial merupakan gambaran mengenai apa yang diinginkan, pantas, berharga, mempengaruhi perilaku sosial dari orang yang memiliki nilai tersebut. Sedangkan Karel J. Weger memandang nilai-nilai sebagai pengertian-pengertian tentang baik tidaknya perbuatan-perbuatan, atau dengan kata lain, nilai adalah hasil penilaian atau pertimbangan moral. Oke, kita akan membahas mengenai jenis-jenis nilai sosial. Menurut Nota Negara, membedakan nilai menjadi 3 macam, yaitu yang pertama nilai material, yaitu nilai yang meliputi berbagai konsepsi mengenai segala sesuatu yang berguna bagi jasmani manusia. Yang kedua, nilai vital, yaitu nilai yang meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berguna bagi manusia dalam melaksanakan berbagai aktivitas. Yang ketiga, nilai kerohanian, yaitu nilai yang meliputi berbagai konsepsi yang berkaitan dengan segala sesuatu yang berhubungan dengan kebutuhan rohani manusia, seperti nilai kebenaran, nilai keindahan, nilai moral, nilai keagamaan. Nilai kebenaran yaitu nilai yang bersumber pada akal manusia, cipta. Nilai keindahan yaitu nilai yang bersumber pada unsur perasaan atau estetika. Nilai moral, nilai yang bersumber pada unsur kehendak atau karsa. Nilai keagamaan atau religiutas yaitu nilai yang bersumber pada revelasi, wahyu dari Tuhan. B. Ciri-ciri nilai sosial. Yang pertama, nilai sosial merupakan konstruksi masyarakat yang tercipta melalui interaksi di antara para anggota masyarakat. Nilai sosial tercipta secara sosial, bukan secara biologis maupun bawaan lahir. 2. Nilai sosial diimbaskan. Artinya, nilai dapat diteruskan dan diimbaskan dari satu orang atau kelompok ke orang atau kelompok lain melalui berbagai macam proses sosial seperti kontak sosial, komunikasi, interaksi, difusi, adaptasi, adopsi, akulturasi, maupun asimilasi.
Yang ketiga, nilai sosial dipelajari, artinya nilai diperoleh, dicapai, dan dijadikan milik diri melalui proses belajar, yaitu sosialisasi yang berlangsung sejak masa kanak-kanak dalam keluarga. 4. Nilai sosial memuaskan manusia dan mengambil bagian dalam usaha pemenuhan kebutuhan-kebutuhan sosial. Nilai yang disetujui dan yang telah diterima secara sosial itu menjadi dasar bagi tindakan dan tingkah laku baik secara pribadi, kelompok maupun masyarakat secara keseluruhan. 5. Nilai sosial merupakan asumsi-asumsi abstrak di mana terdapat konsensus nasional atau konsensus sosial, tentang harga relatif dari objek dalam masyarakat. Nilai-nilai sosial secara konseptual merupakan abstraksi dari unsur-unsur nilai dan bermacam-macam objek di dalam masyarakat. Kita lanjutkan. 6. Nilai sosial cenderung berkaitan satu dengan lain dan membentuk pola-pola serta sistem nilai dalam masyarakat. Dalam hal ini, apabila tidak terjadi keharmonisan jalinan integral dari nilai-nilai, akan timbul problema sosial dalam masyarakat. Ketujuh, sistem nilai beragam bentuknya antara kebudayaan yang satu dengan kebudayaan yang lain, sesuai dengan penilaian yang diperlihatkan oleh setiap kebudayaan terhadap bentuk-bentuk kegiatan tertentu dalam masyarakat yang bersangkutan. Dengan kata lain, keanekaragaman kebudayaan dengan bentuk dan fungsi yang berbeda menghasilkan sistem nilai yang berbeda pula. Kedelapan, nilai sosial selalu memberikan pilihan dari sistem-sistem nilai yang ada, sesuai dengan tingkatan kepentingannya. 9. Masing-masing nilai sosial dapat mempunyai pengaruh yang berbeda terhadap orang, perorangan, dan masyarakat sebagai keseluruhan. 10. Nilai-nilai sosial juga melibatkan emosi atau perasaan. 11. Nilai-nilai sosial dapat mempengaruhi perkembangan pribadi dalam masyarakat secara positif maupun negatif. C. Fungsi nilai sosial. Yang pertama, sebagai faktor pendorong, yakni berkaitan dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan cita-cita atau harapan. Yang kedua, sebagai petunjuk arah, ialah cara berpikir, berperasaan, dan bertindak, serta paduan menentukan pilihan sarana untuk menimbang penilaian masyarakat penentu dalam memenuhi peran sosial dan pengumpulan orang dalam suatu kelompok sosial. Fungsi nilai sosial yang ketiga, nilai dapat berfungsi sebagai alat pengawas dengan daya tekan dan pengikat tertentu. Nilai mendorong, menuntun, dan kadang-kadang menekan individu untuk berbuat dan bertindak sesuai dengan nilai yang bersangkutan. Nilai menimbulkan perasaan bersalah dan menyiksa bagi pelanggarnya. Fungsi nilai sosial yang keempat, nilai dapat berfungsi sebagai alat solidaritas di kalangan kelompok atau masyarakat. Fungsi nilai sosial yang kelima, nilai dapat berfungsi sebagai benteng perlindungan atau penjaga stabilitas budaya kelompok atau masyarakat. 2. Norma sosial. Sebagai makhluk sosial, manusia akan selalu membutuhkan orang lain dalam keberlangsungan hidupnya. Agar kehidupan bersama bisa berjalan teratur, manusia memerlukan aturan-aturan tertentu. Karena tidak semua orang bisa berbuat menurut kehendak lainnya atau sebaliknya, tidak semua orang secara otomatis berbuat sesuai aturan. Jika kemauan seseorang dipaksakan kepada orang lain, akan terjadi benturan dengan keinginan pihak lain. Agar mencapai keteraturan dan kenyamanan hidup bersama, manusia melakukan kesepakatan tentang apa yang boleh dilakukan, apa yang sebaiknya dilakukan, dan apa yang tidak boleh dilakukan kepada orang lain. Norma sosial. Norma sosial adalah aturan atau ketentuan yang mengikat warga sekelompok dalam masyarakat. Dipakai sebagai panduan, tatanan, dan kendali tingkah laku yang sesuai serta diterima. Menurut Robert M. Zilawang, norma adalah patokan perilaku dalam suatu kelompok tertentu. Norma memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakan itu akan dinilai oleh orang lain. Norma juga merupakan kriteria bagi orang lain untuk mendukung atau menolak perilaku seseorang. Menurut Surjono Sukanto, tahun 2000, norma adalah suatu perangkat agar hubungan di dalam suatu masyarakat terlaksana.
sebagaimana yang diharapkan. Norma-norma mengalami proses institusionalisasi atau pelembagaan. Pelembagaan adalah suatu proses yang dilewati oleh suatu norma kemasyarakatan yang baru untuk menjadi bagian dari salah satu lembaga masyarakat. Sehingga norma tersebut dikenal, diakui, dihargai, dan kemudian ditaati dalam kehidupan sehari-hari. Norma-norma dalam masyarakat memiliki kekuatan yang mengikat yang berbeda-beda. Ada yang lemah dan ada yang kuat. Oleh karena itu, pengertian norma-norma tersebut kemudian dibedakan. Berdasarkan kekuatan mengikatnya, norma dapat dibagi sebagai berikut. Yang pertama, cara atau use. Norma yang menunjuk pada suatu bentuk perbuatan dan memiliki kekuatan yang sangat lemah dibanding kebiasaan. Cara ini lebih menonjol di dalam hubungan antar individu dan penyimpangannya terhadap tidak mengakibatkan hukuman berat tetapi mendapat celaan. Misalnya, cara makan yang berbeda-beda dalam setiap masyarakat. Jika dalam masyarakat tertentu rasa puas diungkapkan dengan sendawa, namun pada masyarakat lainnya cara tersebut dianggap tidak sopan. Kedua, kebiasaan atau folklores. Kebiasaan merupakan norma yang memiliki kekuatan yang lebih besar dari cara dan merupakan perbuatan yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama. Menurut McGovern dan Page, kebiasaan merupakan perikelakuan yang diakui dan diterima masyarakat. Misalnya, kebiasaan beri hormat kepada orang tua. Jika perbuatan tersebut tidak dilakukan, dianggap sebagai penyimpangan. Jadi, dikatakan, kamu nggak sopan, seperti itu. Yang kedua, tata kelakuan atau mores. Tata kelakuan mores merupakan norma yang berkembang dari kebiasaan, di mana kebiasaan tersebut tidak semata-mata dianggap sebagai cara berperilaku saja, tetapi bahkan diterima sebagai norma-norma pengaturan. Tata kelakuan mencerminkan sikap-sikap yang hidup dari kelompok manusia yang dilaksanakan sebagai alat pengawas secara sadar atau tidak sadar oleh masyarakat terhadap anggota-anggotanya. 4. Adat kebiasaan atau custom. Adat kebiasaan atau custom merupakan tata kelakuan yang kekal serta kuat integrasinya dengan pola-pola perilaku masyarakat. Anggota masyarakat yang melanggarnya akan menerima sanksi keras yang kadang-kadang secara tidak langsung diperlakukan. Misal, suatu masyarakat perceraian merupakan hal yang tidak boleh terjadi sehingga apabila terjadi perceraian, seluruh keluarga akan merasa tercemar. Pria dan wanita indikos di suatu perkampungan dan ternyata mereka bukan suami istri akan mendapatkan sanksi dari masyarakat seperti digunjingkan, diusir, dan diarak keliling kampung ketika mereka melakukan perbuatan zina. Di dalam masyarakat, norma-norma sosial dibagi berdasarkan bidang-bidang tertentu yang tidak selalu berdiri sendiri dan saling berhubungan satu dengan yang lainnya, yang terdiri atas 1. Norma agama. Norma agama merupakan norma yang mengandung peraturan yang sesuai dengan agama dan kepercayaan yang dianut oleh seseorang atau masyarakat yang mengandung kewajiban untuk melaksanakan kewajiban dan menjauhi larangan dalam ajaran agama. 2. Norma kesopanan. Norma kesopanan merupakan petunjuk yang mengatur bagaimana seseorang harus bertindak laku atau bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat. Ketiga, norma kebiasaan. Norma kebiasaan merupakan tata aturan seseorang atau sekelompok dalam melakukan suatu kegiatan yang didasarkan pada tradisi atau perilaku yang berulang-ulang dalam bentuk yang sama sehingga menjadi kebiasaan. 4. Norma kesusilaan. Norma kesusilaan merupakan salah satu aturan yang berasal dari akhlak atau dari hati nurani sendiri tentang apa yang baik dan apa yang buruk. Kelima, norma hukum. Norma hukum adalah tata aturan yang paling tegas sanksi dan hukumnya terdiri dari norma tertulis seperti KUHP, KUH Perdata, dan norma tidak tertulis yaitu hukum adat. Fungsi norma sosial. Yang pertama, norma sosial merupakan faktor perilaku dalam suatu kelompok tertentu yang memungkinkan seseorang untuk menentukan terlebih dahulu bagaimana tindakannya akan dinilai orang lain. Kedua, norma sosial merupakan aturan dan sanksi-sanksi untuk mendorong seseorang kelompok atau masyarakat mencapai nilai-nilai sosial. Ketiga, norma sosial merupakan aturan-aturan yang tumbuh dan hidup dalam masyarakat sebagai unsur pengikat dan pengendali manusia dalam hidup bermasyarakat.
Kesimpulan dalam nilai sosial tentunya. Nilai sosial merupakan nilai yang tertanam di dalam masyarakat mengenai baik atau buruknya suatu hal atau tindakan. Pengertian nilai dalam ilmu sosiologi juga diartikan sebagai penghargaan yang diberikan masyarakat kepada segala sesuatu yang terbukti memiliki daya guna fungsional bagi kehidupan masyarakat. Menurut Kunchoningrat, nilai sosial atau nilai budaya merupakan pedoman tertinggi kehidupan manusia. Sementara menurut A.W. Green, tokoh sosiologi dari Amerika Serikat mengatakan bahwa nilai sebagai kesadaran secara efektif berlangsung disertai emosi terhadap objek. Tokoh sosiologi di Indonesia, Surjono Sukanto, mengartikan nilai sosial sebagai konsepsi abstrak di dalam diri manusia mengenai apa yang dianggap baik dan buruk. Jadi, pengertian nilai sosial itu sangat luas. Sederhananya, nilai sosial ini berfungsi menunjukkan ukuran masyarakat dalam menetapkan suatu hal itu baik atau buruk. Lalu, apa itu norma sosial? Norma sosial adalah petunjuk yang harus dijalankan dalam kehidupan masyarakat. Di dalam norma sosial berisi perintah, larangan, dan anjuran untuk mengatur tindakan dan perilaku masyarakat. Motivasi hari ini, kerja keras mengalahkan bakat ketika bakat tidak bekerja keras. Thank you very much. Demikian materi kita hari ini dalam mata kuliah Sistem Sosial Indonesia. Semoga bermanfaat. Berjumpa kembali esok hari. Terima kasih, kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa lagi. Selamat beraktivitas. Bye.